maka kita harus ya paling tidak menguasai secara baik juga apa yang terkait dengan yang prinsip-prinsip latihan. Karena apa yang nanti dikerjakan ya pada waktu periodisasi, kemudian komponen-komponen kondisi fisik yang tadi sudah disampaikan oleh Master Budi, itu semua akan sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip latihan. Artinya bahwa prinsip-prinsip latihan itu mendasari seluruh proses yang akan dilakukan oleh seorang pelatih, terutama nanti yang terkait dengan latihan kondisi fisik. Karena otomatis di kickboxing kita itu ya tentu kita akan sangat identik sekali dengan kondisi fisik yang tentu harus prima dan baik. Next, kalau kita lihat ya itu di mana-mana kita mungkin sering ya melihat kondisi ini terjadi. Atlet di lapangan bukan cuma pelari saja, tapi kita atlet kickboxing juga kadang berlari sampai ngos-ngosan dan kemudian kita bisa sampai terjatuh dan segala macam kondisi bisa terjadi. Kondisi ini mengapa bisa terjadi? Banyak hal yang kalau kita nanti saya tanyakan ke Anda semua, maka mungkin ada yang mengatakan dia cedera, dia kehabisan energi, dia kehabisan tenaga, dia kelelahan dan segala macam. Ya, seyogianya kalau kita menyiapkan atlet kita ya, menyiapkan yang terbaik, seyogianya mungkin kondisi-kondisi ini tidak akan terjadi. Tetapi juga atau terlepas dari kondisi yang disiapkan oleh kita masing-masing, tentu kita juga memiliki batasan-batasan tertentu. Dan kalau misalnya batasan-batasan yang kita miliki itu ya di waktu kita berlatih hanya pada tataran tertentu, tapi kemudian nanti waktu kita menghadapi lawan, banyak lawan yang mungkin setara dengan kita, banyak lawan yang mungkin di bawah kita, tapi juga banyak lawan yang memiliki kualitas fisik yang mungkin di atas kita. Nah, kalau kita berada di atas lawan-lawan kita, maka tidak menjadi hambatan yang serius. Tetapi kalau misalnya itu kita berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh dari kita dari segala aspek, ya, katakanlah kondisi fisiknya, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, antisipasi reaksi, kemudian keseimbangannya, balancingnya, coordinationnya, powernya, stamina-nya, semuanya lebih baik, maka kita akan mengalami kesulitan yang serius. Maka terkait dengan itu tentu kita harus menyiapkan atlet kita secara prima ya. Bagaimanakah kita menyiapkan atlet secara prima itu tentu akan sangat erat kaitannya dengan bentuk-bentuk latihan yang sudah tadi diperkenalkan juga ya Pak Master Budi belum menyampaikan secara utuh ya. Itu hanya baru gambaran kulitnya saja, tapi itu untuk memberikan gambaran secara umum kepada kita bahwa nanti kalau itu kita mulai membahas sampai ke dalam itu akan sangat luar biasa dan mungkin membutuhkan keseriusan kita, karena tanpa serius mungkin kita tidak akan bisa melatih atau berlatih secara baik ya. Dan supaya kondisi ini jangan terjadi ya, kondisi ini jangan terjadi, maka pelatih harus menyiapkan sebuah kepelatihannya yang baik ya, sebuah program latihannya yang baik yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Master Rossi. Perlu saya ingatkan juga bahwa di tahapan ini ya kita belum membahas tentang intinya, kita hanya masih memperkenalkan kulit-kulitnya saja karena ini masih pra. Nanti setelah tataran ini kita akan masuk ke yang sebenarnya, sertifikasinya yang sebenarnya, maka disitulah kita akan mengupas ya, baik teori maupun praktek akan kita kupas secara mendetail ya, secara menyeluruh, sehingga Bapak Ibu, teman-teman semua, para pelatih bisa menguasai secara baik. Memang rata-rata ya ada di antara kita yang sudah sangat baik, tentu saja ada yang sudah menguasai baik secara pengalaman, dia memiliki pengalaman sebagai seorang atlet, tetapi banyak juga yang memiliki pengalaman juga sebagai ilmuwan. Ya, kalau cuma sebagai atlet saja maka tentu dia memiliki kelemahan. Sebagai ilmuwan saja juga dia pasti memiliki kelemahan. Mungkin akan baik ketika dia seorang atlet dan dia juga ilmuwan, dia juga praktisi dan dia mampu mengembangkan itu secara baik. Karena akan sangat sulit ya kalau kita seorang praktisi, kita ilmuwan, tapi kita tidak pernah merasakan menjadi atlet, itu satu tantangan yang sangat berat. Demikian juga ketika kita menjadi atlet ya, kita berlatih selama ini dengan pengalaman yang diberikan oleh para pelatih-pelatih terdahulu kita, tapi kemudian kita sendiri tidak mampu atau belum mampu menguasai secara baik metode-metode latihan ya, pengalaman itu nanti tidak akan bisa menjadi lengkap. Maka tentu saja kita di sini saling mengisi. Seyogianya memang kalau sesuai dengan strategi pembinaan di
PPKB itu seyogyanya pelatih-pelatih itu ada pelatih pemula, ada pelatih madya, pelatih muda, pelatih utama, dan memang harus pembahasannya secara rutin dan bertahap, ya, berjenjang, berkesinambungan. Kalau kita dalam situasi seperti ini, maka tentu kami juga yang menyajikan materi akan sangat kesulitan karena memberikan yang terlalu rendah orang yang sudah berada pada pelatih-pelatih utama, pelatih-pelatih senior itu akan membosankan gitu. Tetapi kalau kita mau langsung pada tataran yang lebih tinggi, maka pelatih-pelatih pemula, pelatih-pelatih yang masih awam itu juga akan menjadi kesulitan. Sehingga apapun itu kami akan berusaha ya untuk memberikan yang paling tidak secara rinci, secara dasar ya. Mohon yang nanti sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan lebih akan kita share di ruang yang lain ya, dalam momen-momen yang lain. Itu demikian informasi. Maka terkait supaya kita kembali ke laptop ya, jangan sampai kondisi-kondisi ini terjadi, maka yang harus kita perhatikan adalah program latihan kita. Nah, bagaimana kita melatih yang baik? Tentu kita harus mengikuti banyak sekali aturan-aturan ya. Kalau Anda lihat di sini definisi latihan ya bentuknya kayak ini. Ya, salah satu definisi, ya banyak sekali definisi, tapi kalau yang saya simpulkan atau yang saya masukkan di sini, dikatakan seseorang itu berlatih ya kalau dia melakukan aktivitas ya yang secara terus-menerus, secara sistematis, secara teratur, berulang-ulang, dan bukan statis gitu, tapi setiap hari dia mengalami perubahan ya. Jadi mengalami perubahan dari hari ke hari. Kalau hari ini saya berlatih, katakanlah saya berlari 1 jam ya. Minggu ini saya berlatih full ya, 1 minggu saya berlari atau jogging 1 jam, sampai minggu depan saya jogging 1 jam dengan waktunya 10 kilo katakanlah begitu ya. Nanti sampai bulan depan saya masih berlatih juga dalam jangka waktu 1 jam ya. Kemudian larinya tetap 10 kilo sampai tahun depan juga masih dalam seperti itu. Maka sesuai dengan prinsip ini itu tidak bisa saya katakan sebagai sebuah latihan. Artinya apa? Kalau kita berlatih ya, kita harus menyusun program-program kita secara teratur, sistematis, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Tetapi yang paling penting adalah setiap hari atau setiap waktu ya, setiap waktu-waktu tertentu itu akan kita tingkatkan beban latihannya. Nah, nanti bagaimana meningkatkan beban latihannya, yaitu nanti akan dibahas lebih lanjut ya, lebih rinci. Tetapi paling tidak yang namanya meningkatkan beban latihan, saya bisa kasih gambaran ya, otomatis kita apakah itu kualitas latihannya, apakah itu kuantitas latihannya yang dikatakan volume itu ya, intensitas, volume ya, itu yang harus kita atur. Repetisi recovery-nya harus kita atur. Itu yang kita sebutkan dengan bagaimana meningkatkan kualitas latihan kita dari hari ke hari. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita berlatih setiap hari tidak mengalami peningkatan, kita masih mengulangi ya rutinitas yang sama, berlari dalam jangka waktu yang sama, jaraknya sama, memukul target juga sama, memukul sansak juga tetap kita menggunakan ukuran-ukuran waktu yang sama, maka itu namanya kita tidak sedang berlatih. Maka mungkin istilah lain saya katakan ya sudah cukup kita latihan saja, kita berolahraga saja, gitu ya. Next, sebagai seorang pelatih ya, mungkin orang yang tidak pernah terlibat di dalam suatu kepelatihan mungkin dia anggap biasa saja gitu. Tetapi coba perhatikan di sini. Kalau kita ingin menjadi seorang pelatih, maka kita dituntut untuk menguasai seperangkat disiplin ilmu. Ya, apa saja di ilmu-ilmu itu? Ya, kalau saya mau menjadi pelatih yang baik, saya harus memiliki falsafah kepelatihan yang baik. Saya juga harus memiliki pemahaman ya, pengetahuan tentang anatomi. Bagaimana otot-otot itu nanti akan bergerak, bagaimana dia berkontraksi, bagaimana saya harus melatih otot-otot itu, bagaimana faalianya ya, bagaimana fisiologinya ya,
bagaimana biomekanikanya, kemiringan-kemiringannya, ya, beban-bebannya, bagaimana yang harus berat, bagaimana yang harus ringan, ya, bagaimana measurementnya, kita mengukur seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Master Budi, ya, bagaimana kita melatih tapi kita tidak pernah mengukur, itu jadi masalah. Sehingga seorang pelatih juga memang harus menguasai yang namanya test and measurement itu, atau tes dan pengukuran itu. Di samping itu kesehatan-kesehatan olahraga seperti yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Ferdi, ya, itu semua menjadi hal yang penting. Kita tahu bahwa ya kita melatih dengan baik, ya, kita mengantarkan atlet sampai juara, tapi kemudian kalau dia cedera kita kebingungan, kita tidak tahu bagaimana harus mengatasinya, ya, bagaimana kita menyiapkan nutrisi-nutrisi yang dikaitkan dengan program latihannya. Kalau saya latihan daya tahan, saya harus makan apa? Kalau saya harus latihan kekuatan, seharusnya saya makan apa? Saya latihan kecepatan, saya harus makan apa? Nah, itu menjadi bagian-bagian yang, ya, juga menjadi penting bagi seorang pelatih. Statistik, ya, mungkin pelatih banyak yang benci, yang nggak suka melihat angka-angka, ya. Mendengar kata statistik mungkin banyak pelatih juga yang jengkel gitu, tidak suka, antipati gitu. Tetapi kalau kita tidak menguasai statistik, bagaimana kita tahu perkembangan atlet kita dari hari ke hari? Karena bagaimanapun kita harus bisa menghitung, ya. Kita harus mengetahui waktu dia mulai berlatih, daya tahannya berapa, kekuatannya berapa, kecepatannya berapa, kelincahannya berapa, koordinasinya berapa, fleksibilitasnya berapa, keseimbangannya berapa. Itu seharusnya semua kita ukur, gitu. Ya, kalau kita tidak mengukur, otomatis kita tidak tahu. Dan kalau kita ukur, maka kita harus juga menghitungnya dan mengkalkulasinya sehingga kita mengetahui bahwa kualitas atlet kita itu berada pada tataran apa. Oh, kondisi fisiknya jelek sekali, ataukah jelek, ataukah sedang, ataukah baik, ataukah memang sudah baik sekali. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang nanti akan dihitung oleh seorang atlet yang dikatakan tadi adalah harus atau wajib menguasai yang namanya statistik, ya. Sama juga psikologi, ya. Kita akan mungkin banyak pelatih sudah mengalaminya. Siapa yang mantan atlet pasti sudah merasakan, ya. Siapa juga yang pernah banyak sekali menelurkan atlet-atlet berprestasi pasti sudah akan tahu gitu. Bagaimana kita berlatih 2, 3 tahun, 4 tahun gitu, ya. Berlatih dalam jangka waktu yang panjang, kita menghabiskan 1 tahun penuh untuk berlatih, katakanlah di Kirgistan atau di mana pun itu. Tapi kemudian pada menit-menit terakhir saya berhadapan dengan lawan saya dan saya ketakutan, maka latihan dalam setahun itu hilang percuma. Ya. Ini adalah persoalan-persoalan psikologis. Apakah cuma itu? Tidak, banyak sekali. Tapi belum waktunya untuk disampaikan, karena itu akan disampaikan secara terpisah-pisah. Ya. Katakanlah juga dengan belajar motorik. Bagaimana kita harus menguasai motorik halus, motorik kasar, ini menjadi hal yang penting. Dan kita pelatih banyak sekali melakukan itu, tapi kita mungkin belum paham bahwa kita sedang melakukan belajar motorik. Banyak orang belajar melalui gerak, tetapi banyak orang juga belajar gerak. Ya, yang kita harus memadukan antara kedua-keduanya, bagaimana saya belajar gerak dan bagaimana saya belajar melalui gerak. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Pedagogi, bagaimana dia menguasai, bukan cuma guru yang menguasai pedagogi, tapi seorang pelatih juga harus memiliki bagaimana prinsip-prinsip melatih yang bagus, ya. Bagaimana dia harus melatih yang menarik, bagaimana pelatih yang bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil-hasil kepelatihannya. Itu semua yang ada, ya, ada aturan-aturannya. Bagaimana melatih yang baik itu tentu saja ada aturan-aturan mainnya. Maka nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, ya. Begitupun dalam terkait dengan ilmu gizi, ya, bagaimana gizi yang tadi diuraikan, ya, Master Colin juga sudah menyampaikan banyak hal sebagai pengalaman-pengalaman yang selama ini ditekuni. Ini menjadi pengalaman yang berharga untuk juga bisa di-sharekan kepada teman-teman kita semua yang ada di sini. Terkait juga dengan sejarah, ya, banyak sekali kita pikir, wah, sejarah itu apa gitu. Tapi kalau kita tidak belajar dari sejarah, maka kita tidak pernah tahu masa-masa lalu dengan kelebihan dan kekurangan atlet-atlet kita di waktu lampau. Itu jarang sekali kita melihat sampai ke arah itu, dan mungkin sejarah merupakan salah satu juga materi yang terisolir, ya, dari sisi ilmu kepelatihan. Tapi itu tetap akan menjadi hal yang penting buat seorang pelatih, termasuk sosiologi. Bagaimana kebutuhan berinteraksi, bagaimana bersosialisasi, bagaimana kehidupan berteman dengan teman-teman, komunikasi dengan pelatih, ketua komunikasi dengan manajer, komunikasi dengan teman-teman yang lain. Itu semua merupakan hal-hal yang penting yang harus dimiliki. Maka seorang pelatih dalam hal menyiapkan sebuah kepelatihannya secara baik,
janganlah mengabaikan kurang lebih ya 13 sampai 14 disiplin ilmu ya yang akan sangat mempengaruhi kita dan akan sangat membantu kita dalam hal proses kepelatihan. Lanjut. Berikut ya, kalau kita melihat ini salah satu hukum ya, bukan lagi prinsip, tapi ada 3 hal penting yang menjadi hukum dalam hal kepelatihan ya. Pertama di sini ada kalau kita lihat next saja, lanjut saja ya. Ya, lagi ya. Kita lihat di sini ya. Ini mungkin kalau gambaran-gambaran seperti ini bagi teman-teman yang masih awal mungkin menjemukan begitu, membosankan. Tetapi ini sebagai teori dari sebuah hukum overload, hukum beban lebih ya. Ada hukum beban lebih menyatakan bahwa ketika ada sebuah rangsangan ya, ketika ada sebuah respon, sebuah rangsangan yang diberikan, artinya sebuah latihan yang diberikan, ya katakanlah kita memiliki garis lurus itu sebagai garis fitness atau garis kebugaran kita. Maka ketika kita berlatih, otomatis faal tubuh kita itu akan meresponinya, dan otomatis akibat dari rangsangan, akibat dari latihan, beban-beban latihan yang diberikan itu, kita mengalami kelelahan. Dan ketika kita mengalami kelelahan, maka kondisi kita akan drop. Kita butuh istirahat. Ketika kita membutuhkan istirahat yang baik, maka setelah beristirahat itulah kita mengalami kompensasi. Kita mengalami pembaharuan fisik. Ya, dan ketika kita kita beristirahat dengan waktu yang baik, waktu yang cukup, sesuai dengan responnya, ya, sesuai dengan rangsangannya, maka kita akan memiliki kompensasi lebih. Artinya kita setelah beristirahat, ketika kita melakukan latihan yang cukup berat, katakanlah seperti itu, maka kita memiliki kelelahan dan kita akan beristirahat, dan setelah beristirahat kita berharap bahwa kita memiliki kompensasi lebih. Artinya bahwa stimulus respon kita itu akan menjadi lebih. Tolong dinaikkan ke atas ya. Ya, katakanlah di tahap 1 tadi itu kalau ada rangsangan tadi, ya ini terjadi kelelahan ya setelah perbedaan, katakanlah setelah beban latihan. Beban latihan itu bisa saja daya tahan, bisa kekuatan, bisa kecepatan, bisa kelincahan, bisa power, bisa stamina, dan bisa segala macam. Ya, pada tahap kedua otomatis yang kita bilang tadi terjadi kompensasi, pemulihan ya. Akan mengisi kembali sumber-sumber energi biokimia itu dalam jumlah yang lebih besar dan lebih normal, sehingga pada tahap ketiga itu ada adaptasi atau peningkatan fungsional dan lebih efisiensi dari fungsional sistem tubuh itu. Sehingga pada akhirnya tahap keempat itu ada involusi, kita akan menurun lagi, penurunan terjadi bila keadaan overkompensasi itu tidak dipertahankan secara dengan baik. Ya, naik lagi, turun, sorry, lagi, ya, lagi, ini naik, ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada garis yang katakanlah itu coklat atau kuning tua gitu, kemudian ada garis merah dan ada garis kuning ya. Kita lihat kalau rangsangan itu katakanlah ya, yang garis yang putus-putus yang pertama di atas itu, katakanlah ketika rangsangan atau sebuah latihan itu diberikan terlalu ringan ya, maka kelelahan tidak terjadi atau kelelahannya sedikit saja. Maka kalau ketika kita tidak mengalami kelelahan yang berarti, maka terjadi kompensasi yang juga sedikit ya. Terjadi kompensasi yang sedikit. Coba perhatikan di garis putus-putus yang cukup besar itu ya. Tetapi kalau misalnya Anda melakukan latihan juga terlalu berat ya, kemudian mungkin istirahat Anda tidak cukup ya, maka Anda juga akan mengalami kompensasi yang tidak maksimal, sehingga pada akhirnya Anda tidak menuju kepada bugar, tapi mengalami kelelahan yang berkepanjangan. Sehingga boro-boro Anda mengalami kompensasi lebih, Anda tidak akan mengalami kondisi kompensasi yang baik, dan kemudian Anda bukan bertambah bugar, tapi Anda justru akan bertambah lelah dan bertambah capek. Sehingga pada garis merah itu ya, diharapkan untuk kita semua waktu memberikan program latihan ya, antara aktivitas latihan dan kemudian istirahat itu harus
seimbang ya, seimbang. Kalau latihannya berat, maka kita membutuhkan aktivitas istirahat yang lebih lama. Kalau aktivitasnya ringan, kita juga tidak membutuhkan aktivitas yang terlalu panjang, tetapi sebentar saja kita sudah mulai beraktivitas. Maka kalau itu merupakan permainan antara apakah itu volume latihan dan kemudian kualitas latihan, sehingga pada akhirnya kita akan memiliki kompensasi lebih sebagaimana garis merah yang diharapkan. Sehingga naik lagi kalau kita itu dilakukan secara rutin dan terus menerus ya, naik. Berikut, next, berikut. Ya, kalau kita melakukan itu secara terus-menerus ya, maka hukum reversibility ini akan terjadi. Artinya bahwa asas bagian progresif itu dia akan bergerak ya secara teratur, secara baik. Ketika kita melakukan seluruh program latihan juga secara baik, maka kondisi fisik kita, kalau di situ yang ditulis fitness itu ya, yang tadinya awal garis horizontal di bawah, tetapi kalau kita melakukan pengulangan secara baik, maka kondisi kebugaran kita itu setiap hari atau semakin hari semakin baik, sehingga pada akhirnya kita akan meningkat secara lebih baik menuju kepada apa yang kita ya tuangkan di dalam program-program latihan. Lanjut. Ya, yang berikut adalah hukum kekhususan. Ini menjadi penting ya. Ini bukan cuma sekedar prinsip, tetapi saya tadi mengatakan bahwa ini sudah menjadi hukum. Kalau itu menjadi hukum, maka wajib dilakukan ya. Kalau hukum, maka wajib dilakukan. Sekali lagi kepada kita, bukan cuma sekedar prinsip, tetapi hukum. Berikut adalah hukum kekhususan. Ini juga harus menjadi penting ya. Sifat kekhususan dari suatu beban latihan itu akan menghasilkan respon khusus. Ya. Artinya apa? Ya kalau kita cuma latihan lengan saja, yang kuat lengan saja gitu. Kalau kita latihan otot tungkai saja, yang kuat tungkai saja. Katakanlah saya melatih otot betis atau gastrocnemius, ya maka otot gastrocnemiusnya saja yang baik. Kalau saya cuma melatih otot tibialis, ya tibialisnya saja yang baik. Kalau saya melatih untuk katakanlah otot tungkai atas ya, katakanlah ada femoris ataukah di belakangnya itu ada hamstring dan segala macam itu, maka otot-otot itu saja yang baik. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita berlatih, harus kita melakukan latihan secara timbal balik. Artinya kalau kita melatih agonis, maka kita juga harus melatih antagonis. Kalau kita melatih agonis, maka kita juga melatih antagonis. Kalau kita melatih bicep, maka kita juga melatih tricep ya. Kalau kita melatih otot-otot abduktor, maka kita juga harus melatih otot-otot aduktor. Itu yang menjadi catatan, sehingga waktu kita berlatih jangan sampai kita membuat atlet-atlet kita atau calon-calon atlet kita justru menjadi rusak ya. Banyak sekali kalau kita perhatikan mengapa atlet anggar kalau jalan itu kok pantatnya goyang-goyang ya, seperti bebek gitu ya. Dulu waktu belum jadi atlet anggar jalannya biasa saja, tapi setelah jadi atlet anggar jalannya seperti bebek ya, pantatnya goyang-goyang sana sini. Itu berarti ada yang salah gitu. Kalau ada petinju kemudian ya, waktu belum menjadi petinju dia normal-normal saja, tetapi kemudian setelah menjadi petinju ya kakinya justru menjadi kecil. Itu berarti ada hal yang salah gitu. Ketika kita berlatih hanya lengan saja yang besar tapi kemudian kaki kita kecil, maka itu juga ada hal yang salah. Sehingga bentuk-bentuk latihan yang harus kita lakukan selalu harus memperhatikan balancingnya ya. Sehingga prinsip-prinsip di individu kalau Anda lihat di sini ini menjadi hal yang penting ya. Dikatakan bahwa di sini tidak ada dua orang apalagi lebih yang sama, meskipun kembar sekalipun dia tidak akan sama dengan yang lain. Nah, untuk itu kita dalam hal memberikan respon, memberikan rangsangan ya berupa latihan-latihan yang kita berikan kepada siapapun atlet kita itu, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur individualnya karena setiap orang tidak akan sama ya. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya ketika kita mau melatih atlet-atlet kita, ya kita tidak bisa menyamakan semua atlet. Banyak sekali para pelatih itu yang ketika pelatihnya seperti itu cara bertandingnya, ya maka dia berharap semua atletnya seperti dia. No, sekali lagi no, ya. Banyak sekali para pelatih yang ketika dia karena dia seorang juara, cara bertandingnya seperti itu, maka dia berharap seluruh atletnya akan bertanding seperti dia. Jangan ditekankan seperti itu. Karena masing-masing kita memiliki cara, karakteristik dan unsur-unsur yang sama sekali berbeda dengan pelatih kita. Ada yang mungkin sama, ada yang relatif sama, ada yang sangat berbeda. Maka hendaklah kita memanage atlet-atlet kita itu berdasarkan pada ya kebutuhan atlet itu. Ya,
Atlet itu punya kelebihan di mana, punya kekurangan di mana. Perhatikan dia dan manage dia secara baik dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Mengapa demikian? Karena banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita perhatikan ya. Kalau saja kita atlet yang memang sudah sprinter yang baik, maka gen kita pasti akan menurun kepada atlet yang juga atlet kita nanti berikut, anak-anak kita juga pasti akan memiliki gen yang sama. Ya, sehingga itu kalau Anda pernah dengar ya, ada jenis serabut otot ya, merah, jenis serabut otot putih yang dominan, itu adalah benar ya. Sehingga itu harus kita perhatikan, jangan sampai kita memanage semua atlet kita menjadi sama. Kalau ada 10 atlet kita, kalau paling tidak, kalau kita tidak mau sibuk dengan 10 atlet kita, kita harus memanage dengan 10 cara, paling tidak kita bisa memanage mereka dengan mengelompok-ngelompokkan menjadi beberapa kelompok. Artinya kelompok A ini adalah kelompok yang memiliki kecenderungan yang sama dari sisi, mungkin katakanlah dari sisi psikologisnya sama, atau dari unsur biomekanikanya sama, ataukah dari unsur motoriknya sama, ataukah dari kualitas fisiknya yang sama. Itu harus ada memiliki pemisahan-pemisahan dari sisi itu ya. Dari sisi gen juga berbeda. Dari usia biologis dan usia kronologisnya berbeda. Sama-sama berlatih 1 tahun ya, sama-sama berlatih 1 tahun. Tapi yang satu umurnya 16 tahun, yang satunya 14 tahun gitu. 16 tahun ini berlatih katakanlah sudah cukup lama ya. Dan 14 tahun ini baru berlatih setahun saja. Tapi ya mungkin yang 14 tahun sudah bisa juara dalam kurun waktu 1 tahun. Itu berarti dia memiliki usia kronologis yang lebih baik ya, daripada yang si umur 16 tahun tadi. Sehingga dalam hal memanage atlet kita juga akan memperhatikan dari sisi genetikanya, dari sisi turunannya, jenis serabut ototnya, usia biologisnya, usia kronologisnya, itu semua menjadi catatan penting ya. Dari sisi tipe antropometrik ya, ini pun harus kita perhatikan ya. Ada tipe tubuh atlet-atlet kita yang katakanlah ada endomorf ya, ada yang mesomorf dan ada yang ektomorf. Endomorf otomatis hampir sama dengan gambar ini ya. Bodinya gemoy ya, katakanlah seperti itu. Paslon 2 katakanlah gemoy gitu ya. Tetapi ada yang mesomorf dan ada yang endomorf. Yang mesomorf itu lebih atletis ya, yang ektomorf itu biasanya lebih tinggi. Ciri-cirinya itu di berikut ini ya. Kalau Anda lihat lanjut ya, katakanlah ektomorf ya. Ektomorf itu dia lebih panjang atau lebih tinggi, ramping ya. Kemudian peka terhadap rasa sakit ya, lebih sensitif ya, tidak tertarik kepada kontak sport ya. Dia biasanya kalau kickboxing mungkin dia tidak terlalu tertarik, meskipun ada tidak banyak ya. Tetapi rata-rata yang terlibat di kickboxing katakanlah orang-orang yang lebih mesomorf gitu ya, bukan yang ektomorf. Tapi kalau kita mau lari ke cabang-cabang yang mungkin nomor sprinter ataukah nomor rowing dalam dayung ya, ataukah basket, volley, maka otomatis kita butuh atlet-atlet yang memiliki tipe tubuh ektomorf ini ya. Yang endomorf Anda seperti saya bilang tadi, di endomorf mungkin di kickboxing juga tidak akan terlalu laku ya. Karena endomorf ini gemuk, bulat ya, sedikit pendek meskipun berotot gitu. Mungkin akan lebih cocok untuk cabang-cabang angkat berat ya, ataukah juga cabang-cabang di atletik itu nomor-nomor lempar, nomor tolak ya, itu masih lebih cocok. Sedangkan yang mesomorf otomatis fisiknya harmonis ya. Mungkin berotot ya, terbentuk dengan baik ya. Kemudian dia justru menyukai aktivitas apapun itu. Mau ke segala macam jenis cabur dia siap-siap aja itu. Ya, energetik ya. Dia energik ya, tidak bisa diam ya. Juga tidak cepat lelah ya. Tidak rasanya dia tidak betah ya. Kalau mau diam lama-lama itu nggak bisa betah gitu ya. Kalau siapa yang pernah dekat dengan Master Rossi itu mungkin ya, Master Rossi bisa dikatakan orang yang memiliki fast twist ya, orang-orang yang memiliki serabut otot putih yang lebih banyak ya, karena mereka biasanya unggul dari sisi power dan kecepatan ya. Sehingga kalau saya sering berjalan dengan Master Rossi itu, saya nggak mau beliaunya di depan saya,
karena nanti saya sulit ngejarnya. Lebih baik saya di depan gitu, sehingga beliau jalannya bisa santai gitu. Tapi kalau beliau di depan, nanti kita yang ngejar-ngejar beliau. Ini agak cukup sulit ya. Berikut next ya. Ini satu piramida yang banyak sekali teori-teori yang mendukung ini, meskipun ada yang membagi atas 3 bagian saja, tetapi ada yang membagi juga atas 4, bahkan bisa 5 kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip yang multilateral yang lebih difokuskan kepada usia-usia dini ya. Anda lihat di bagian bawah ini, multilateral development ini sama dengan perkembangan menyeluruh. Di sana ya, atlet-atlet kita seyogianya belum kita arahkan kepada salah satu cabang olahraga. Mereka masih bebas aktif bergerak, karena di sana kita berharap mereka banyak sekali memiliki atau berlatih yang sifatnya motorik, apakah itu motorik kasar dan motorik halus ya. Mereka diberikan kebebasan untuk berlatih apapun cabang olahraganya, silakan. Mau main basket silakan, mau berlari silakan, mau berenang silakan ya. Jangan buru-buru di usia yang itu, justru kita sudah mengalihkan mereka langsung membuat spesialisasi sejak awal untuk langsung ikut kickboxing sejak awal ya. Nanti pada usia-usia tertentu mereka sudah akan jenuh dan bosan ya. Nanti ada waktunya untuk pada tahap spesialisasi, baru Anda mungkin arahkan mereka untuk menjadi seorang atlet kickboxing, atau ke atlet boxing, atau ke atlet renang, atau ke atletik, atau kan apapun itu. Nanti pada tahap itu baru kemudian mereka di saat itu sudah mulai uji coba, sehingga pada waktunya mereka juga akan memiliki prestasi yang membanggakan. Next ya. Ya, ini kalau kita lihat pembagian-pembagian, ada yang juga ya dari sisi nanti kalau apakah kickboxing perlu juga menetapkan kerangka ini ya. Apakah kita perlu pembagian-pembagian umur, apakah butuh ya atlet-atlet kita yang harus di bawah 10 tahun, di bawah 14 tahun, di bawah 19 tahun, dan kemudian di atas 19 tahun atau dewasa. Ini juga perlu, karena pembagian-pembagian seperti cabang olahraga kickboxing ini merupakan cabang olahraga yang berat. Saya dulu atlet boxing ya. Saya selama boxing saya mungkin ada 1 kali saya kena KO ya. Tetapi ya lebih dari itu saya tidak melihat terlalu banyak KO di boxing itu. Artinya apa? Di boxing itu meskipun berat, katakan waktu itu kita katakan berat olahraga tinju itu ya, tetapi ketika mereka down ya, kemudian mereka terpukul dan jatuh, ketika dihitung mereka masih bisa saja bangun lagi, bangkit lagi, dan kemudian bertanding lagi. Tetapi saya melihat beberapa cabang olahraga termasuk kickboxing ya, banyak sekali justru kita setelah hitung-hitungan itu kita tidak berdiri lagi ya, bahkan ditandu keluar. Itu artinya bahwa cabang olahraga kita ini cukup berat. Kalau cabang olahraga kita cukup berat, maka kita perlu memperhatikan keselamatan atlet ya. Keselamatan atlet di atas segala-galanya, termasuk di atas prestasi ya. Sekali lagi saya tekankan kepada pelatih-pelatih kita ya, keselamatan atlet harus nomor 1 di atas keselamatan di atas prestasinya. Jangan sampai kita justru memperhatikan prestasinya sampai keselamatan atlet kita abaikan, sehingga banyak sekali atlet-atlet kita terdahulu yang tidak bisa tinggi ya, hanya 1 meter kotor, karena begitu berat latihan-latihannya dengan bentuk-bentuk latihan yang salah, bentuk-bentuk latihan yang keliru, kemudian membuat mereka itu menjadi trauma. Dan bukan menjadi di awal-awal bisa menjadi trauma, tapi kalau sudah menjadi atlet, maka yang terjadi adalah mereka justru menjadi disfungsional dari sisi antropometriknya ya, sehingga jadinya mereka mungkin setelah itu mereka akan menjadi sakit-sakitan ya. Naik motor sendiri sedikit sakit, badan telanjang kena angin sedikit sakit ya. Itu setelah menjadi atlet atau purna atlet. Banyak sekali atlet-atlet kita itu pada usia 40 itu sudah hampir sekarat ya, hampir sekarat. Mohon maaf saya harus bilang begitu, karena banyak sekali pelatih-pelatih kita mengabaikan keselamatan dari atlet-atlet kita. Yang next, lanjut ya. Lanjut saja ya. Kemudian yang berikut adalah prinsip spesialisasi ya. Saya dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan kalimat ini ya, rumput tidak akan bertambah panjang dengan menariknya. Artinya apa? Ketika atlet kita belum waktunya untuk berprestasi ya, dia tidak akan berprestasi. Tetapi kalau kita paksakan, maka prestasinya akan cepat naik dan juga akan cepat selesai.
Maka sekali lagi saya ingatkan ya, seperti rumput yang setiap hari kita tarik-tarik bukan bertambah tinggi, bukan bertambah panjang, tetapi mati, ya sama juga seperti atlet-atlet kita. Kalau kita paksakan ketika mereka masih muda belia, masih butuh pertumbuhan, masih butuh segala macam, tetapi kita paksakan dengan segala kondisi fisik yang berat-berat, maka atlet-atlet kita bukan akan bertambah baik, tapi justru akan bertambah sekarat ya, pertumbuhannya akan menjadi tidak stabil, akan disfungsional, dan kemudian prestasinya juga tidak akan bertahan lama. Sehingga sekali lagi ya, rumput tidak akan bertambah panjang dengan menariknya. Maka marilah kita piara rumput itu secara bersama-sama pada waktunya. Artinya apa? Ketika kita melatih dengan cara-cara yang benar ya, dengan metode-metode yang benar ya, maka satu waktu dia akan berprestasi secara baik dan prestasinya akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Ya. Ya, berikut adalah prinsip spesialisasi tadi ya. Ya, ini menyangkut kecabangan. Kalau kita mulai di tahapan ini, ya kita otomatis sudah, kalau kita bicara kickboxing, disinilah baru kita mulai mengarahkan atlet-atlet kita untuk menjadi atlet kickboxing. Ya, di situ ya kita sudah mulai bicara tentang sistem energi utama yang dibutuhkan oleh kickboxing, gitu ya. Kita butuh yang mana? Ya, apakah cuma anaerobik? Ya, anaerobik yang mana? Apakah anaerobik yang alaktisit ataukah anaerobik yang laktisit? Ataukah kita membutuhkan juga yang aerobik? Ya, tentu saja kalau di kickboxing kita membutuhkan semuanya ya. Aerobik ya, anaerobik juga ya, anaerobik yang laktisit, oke, dan yang laktisit juga oke. Bagaimana cara-cara berlatihnya nanti pada momen yang berikut akan kita sampaikan ya. Bentuk-bentuk latihannya juga sudah harus menyesuaikan dengan bentuk-bentuk latihan kickboxing. Ya, bagaimana tendangannya yang harus bagus, bagaimana pukulannya harus bagus. Ya, kalau itu sudah bagus, bagaikan fondasi ya. Kalau fondasi kita akan bagus, maka fondasi yang baik itu akan menunjukkan atau bisa akan mampu menahan berapa lantai bangunan itu akan naik tinggi ke atas. Ya, tapi kalau fondasi kita rapuh, maka satu lantai, dua lantai saja fondasi kita sudah berantakan. Maka berlatihlah dasar, dasar, dan dasar. Kalau dasar baik, maka segalanya akan baik. Mohon maaf, tapi saya kalau berlatih untuk anak-anak pemula saya masih lebih mengutamakan skillnya daripada kebugarannya. Mengapa? Ketika skillnya sudah bagus, kebugarannya tinggal kita buat. Tapi kalau banyak yang hanya mengutamakan kebugaran tanpa memperhatikan skillnya, maka kita akan mengalami kesulitan. Fisiknya bagus, tapi berantemnya ngawur. Nah, itu nanti akan jadi kacau ya. Bentuk-bentuk latihannya sudah harus kita siapkan, kelompok-kelompok otot mana yang menjadi prioritas ya, pola-pola gerak yang mana itu sudah harus kita siapkan ya. Kita banyak sekali pelatih yang menyiapkan pola gerak sampai berpuluh-puluh strategi pertandingan gitu. Tetapi di arena dia hanya mampu mengeluarkan 3 sampai 4 saja pola gerak ya. Maka marilah berpikir yang rasional. Apa gunanya saya berlatih 30 bentuk pola gerak tetapi dia hanya mampu mempraktekkan 4 pola gerak di atas ring ya. Maka itu juga akan menjadi catatan buat seorang pelatih ya, untuk melatih yang intinya harus sampai pada tahap otomatisasi, bukan sampai pada tahap menghafal saja ya. Dan termasuk bagaimana beban yang harus kita tingkatkan secara bertahap. Kapan harus kita tingkatkan? Harus kita ukur dulu. Kalau tidak kita ukur, kalau kita tidak mengetahui ciri-cirinya, jangan hanya sekedar meningkatkan beban karena justru akan beradaptasi secara tidak sempurna ya. Maka ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Bagaimana respon individualnya juga harus kita latih ya. Variasinya, respon-respon individual banyak kita cuma berlatih pukul saja, tapi respon-responnya, bagaimana reaksi stimulus responnya itu tidak pernah kita latih. Kalau kita tidak pernah melatih, maka reaksinya tidak pernah meningkat-meningkat, koordinasinya tidak pernah meningkat-meningkat. Mengapa? Karena berlatih otot itu akan sama atau tidak akan sama dengan berlatih saraf. Ya, kalau daya tahan, kekuatan, kecepatan ya, itu masih kita berlatih otot. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana melatih koordinasi, melatih keseimbangan, melatih reaksi, melatih antisipasi reaksi, ya, melatih kelincahan, itu bukan melatih otot, tetapi itu melatih saraf.
Ya, maka ini juga akan menjadi catatan yang paling penting buat kita supaya dalam hal melatih kita tidak salah. Kita juga membutuhkan pemanasan yang disesuaikan dengan kebutuhan atlet ya. Mungkin banyak yang membutuhkan hanya 5 menit, 10 menit, ada yang membutuhkan setengah jam untuk pemanasan. Begitupun dalam hal cooling down ya. Jangka panjang ya, kita harus merencanakan kepada mereka karena mereka berprestasi otomatis dalam jangka yang cukup panjang ya. Apakah itu 8 sampai 12 tahun, ada yang bisa lebih, ada yang tidak cukup sampai di situ. Sehingga kita harus menyiapkan mereka secara baik. Ya, kesinambungan latihan harus disiapkan secara baik sehingga dari fase yang satu ke fase yang lain tidak mengalami kesulitan ya. Termasuk bagaimana kebutuhan individu. Masing-masing individu yang tadi saya bilang, prinsip individualisasi tadi adalah masing-masing orang dengan tiap-tiapnya. Artinya masing-masing orang dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri sehingga tidak bisa disamakan secara menyeluruh. Berikut. Next. Ya.